Kejaksaan Agung, Kejagung, tengah mengkaji langkah ekstradisi terhadap 3 buronan kasus korupsi besar, yakni Juristan, Cheryl Darmadi, dan Muhammad Riza Khalid. Langkah itu dilakukan bersamaan dengan proses pengajuan Red Notice Interpol atas nama ketiganya yang masih menunggu persetujuan Interpol Lyon, Prancis. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Anang Supriyatna mengatakan, sejauh ini tim penyidik terus memperkuat basis hukum dalam upaya membawa pulang ketiga buronan tersebut ke Indonesia. Sambil menunggu Red Notice-nya, kami sedang mengkaji melalui jalur ekstradisi. Sedang dikaji, ujar Anang di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Desember 2025. Menurut Anang, kajian tersebut mencakup kemungkinan penggunaan jalur provisional arrest atau penangkapan sementara di negara tempat para buronan itu berada. Mekanisme tersebut memungkinkan penahanan dilakukan terlebih dahulu sebelum proses ekstradisi formal dijalankan. Mungkin kan bisa dengan melakukan ekstradisi kalau dimungkinkan dengan provisional arrest, penangkapan sementara sambil berjalan. Itu sedang dikaji arah ke sana, ucapnya. Tergantung otoritas negara tempat buronan berada. Anang menjelaskan bahwa proses ekstradisi tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Kejagung. Upaya tersebut sangat bergantung pada kemauan negara lain untuk membantu, khususnya dalam proses penahanan sementara maupun penegakan hukum terhadap tersangka. Tapi itu sangat tergantung. Ekstradisi sangat tergantung kepada otoritas di negara setempat apakah ada kepentingan enggak terhadap DPO yang kita ingin diekstradisi. Sangat tergantung, ujarnya. Ia menekankan bahwa koordinasi lintas negara terus dilakukan melalui jaringan Interpol maupun hubungan diplomatik formal. Kejagung berharap, begitu Red Notice disetujui Interpol, peluang pencarian dan penangkapan akan semakin besar. Profil dan kasus ketiga buronan. Ketiga buronan yang sedang diburu tersebut terlibat dalam perkara korupsi berbeda yang dinilai memiliki dampak besar terhadap keuangan negara. 1. Cheryl Darmadi, tersangka TPPU kasus Duta Palma Group. Cheryl Darmadi menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang terkait dengan mega korupsi PT Duta Palma Group. Kasus tersebut melibatkan aliran dana dalam jumlah besar serta jejaring korporasi yang dinilai merugikan negara. Dalam perkembangan terbaru, Kejagung menetapkan 2 perusahaan baru sebagai tersangka korporasi, yakni PT Montera Domas, MRM, dan PT Alfaledo, AL. Kedua perusahaan tersebut diduga terafiliasi dengan aliran dana yang terkait dengan praktik korupsi dan pencucian uang Duta Palma Group. 2. Muhammad Riza Khalid, tersangka korupsi PT Pertamina. Nama Muhammad Riza Khalid bukanlah sosok asing dalam sejumlah perkara besar. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi yang menjerat PT Pertamina. Kasus tersebut disebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan transaksi minyak yang merugikan negara. Riza Khalid pernah beberapa kali dipanggil dalam berbagai kasus sebelumnya, namun kembali menjadi buronan setelah penyidik menetapkan status hukum terbaru dan ia tidak memenuhi kewajiban hadir. 3. Juristan, staf khusus ex-Mendikbudristek. Juristan, mantan staf khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, masuk daftar pencarian orang, DPO, setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan Chromebook bagi sekolah. Kasus itu terkait proyek pengadaan perangkat pembelajaran yang dilakukan secara nasional, dan diduga mengandung penyimpangan dalam penilaian teknis, spesifikasi, hingga prosedur pengadaan barang dan jasa. Harapan Kejagung, proses cepat begitu Red Notice terbit. Anang menegaskan bahwa penerbitan Red Notice akan menjadi momentum penting. Dengan RNI, aparat penegak hukum internasional di berbagai negara dapat membantu mendeteksi keberadaan para buronan. Begitu Red Notice-nya keluar, tentu ruang gerak mereka akan semakin terbatas. Kami berharap proses ini bisa dipercepat, ujarnya. Ia menambahkan bahwa Kejagung terus berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara, BIN, Kementerian Luar Negeri, serta kepolisian untuk memperluas pemantauan lintas teritorial. Ekstradisi jadi langkah paralel. Kejagung juga mengkaji apakah negara tempat ketiga DPO tersebut berada memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Bila tidak, Kejagung akan mengandalkan prinsip resiprositas atau hubungan timbal balik. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Kejagung tidak hanya menunggu proses administratif Interpol, tetapi juga bergerak proaktif menempuh seluruh jalur yang tersedia. Intinya, semua opsi kami buka. Yang paling penting adalah memastikan para tersangka dapat diproses hukum di Indonesia, kata Anang. Kasus besar, dampak luas. Ketiga perkara yang melibatkan ketiga buronan tersebut dinilai memiliki dampak besar terhadap tata kelola publik dan keuangan negara. Kasus Chromebook berkaitan langsung dengan dunia pendidikan.
Kasus Pertamina menyangkut sektor energi strategis. Sementara kasus Duta Palma Group telah menimbulkan implikasi hukum, ekonomi, dan lingkungan. Kejagung menegaskan bahwa penyelesaian kasus-kasus besar ini akan memberikan kepastian hukum sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi lintas sektor.